warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas mengenai materi konflik, kekerasan dan perdamaian. Sebelumnya, kalian harus memahami apa itu yang dinamakan dengan konflik. Konflik adalah suatu proses sosial antara individu atau kelompok yang berusaha untuk menghancurkan pihak lawan dengan jalan kekerasan, ancaman, dan tindakan-tindakan negatif lainnya, ya. Kemudian bentuk-bentuk konflik itu ada berbagai macam, diantaranya ada konflik pribadi. Konflik pribadi itu adalah konflik antar pribadi karena adanya perbedaan-perbedaan pandangan, ya, misalnya masalah hutang piutang, kemudian masalah dalam rumah tangga. Kemudian konflik rasial. Konflik rasial ini merupakan salah satu bentuk konflik antar ras sosial dalam satu wilayah. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan konflik nasional. Konflik nasional ini konflik yang terjadi antara individu atau kelompok dalam suatu wilayah di dalam satu negara. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan konflik internasional. Konflik internasional itu merupakan suatu bentuk konflik yang terjadi di antara beberapa negara. Kemudian yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan konflik interpersonal dan konflik intrapersonal. Kalau yang interpersonal itu konflik yang melibatkan pihak yang ketiga di antara dua pihak yang berkonflik. Kemudian kalau intrapersonal itu konflik yang terjadi dalam diri masing-masing individu. Mungkin adanya perbedaan pemahaman, ada perbedaan pandangan dalam diri individu itu sendiri. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami apa yang disebut dengan konflik dan bentuk-bentuk konflik? Baik, kita lanjutkan ya. Di antaranya lagi ada yang disebut dengan konflik vertikal. Konflik vertikal itu konflik yang terjadi antar kelas sosial, ke atas ataupun bisa ke bawah. Misalnya antar kelas majikan dan antar kelas buruh. Kemudian antar pemilik perusahaan dan karyawannya, seperti itu. Kemudian konflik horizontal. Konflik horizontal ini konflik yang terjadi dalam suatu sistem sosial secara mendatar. Misalnya dalam suatu profesi, konflik antara teman sebaya, kemudian konflik antara kita ya dengan tetangga, seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam kekerasan. Apa itu kekerasan? Kekerasan itu adalah suatu proses sosial dengan cara apa? Individu tersebut dengan cara menghancurkan pihak lawan dengan menggunakan kontak fisik yang berlebihan. Itu ya. Kemudian bentuk-bentuk kekerasan yang perlu kalian pahami, bentuk kekerasan itu ada dua, yakni kekerasan langsung dan kekerasan yang tidak langsung. Kalau kekerasan langsung itu kekerasan yang dilakukan oleh individu terhadap individu lain secara langsung bersentuhan, itu ya. Kemudian kalau kekerasan yang tidak langsung itu contohnya membuli, memfitnah, gosip dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Bagaimana cara pengendalian konflik kekerasan agar tidak terjadi lagi dalam kehidupan masyarakat? Ada beberapa cara, antaranya ada mediasi, arbitrasi, konsiliasi, segregasi, kemudian coercion. Ya, apa itu mediasi? Mediasi adalah suatu proses pengendalian sosial dengan jalan menghadirkan pihak ketiga yang netral, yang tugasnya atau fungsinya hanya sebagai penasehat saja, itu mediasi. Kemudian arbitrasi. Arbitrasi itu merupakan suatu proses pengendalian konflik dengan jalan menghadirkan pihak ketiga yang netral. Tetapi pihak ketiga ini fungsinya untuk mengambil keputusan mana saja pihak-pihak yang berkonflik itu yang dianggap salah,
Kemudian konsiliasi. Konsiliasi itu merupakan salah satu bentuk pengendalian konflik dengan jalan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik, maksudnya seperti itu. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan konflik tersebut, ya. Kemudian segregasi. Segregasi itu adalah suatu proses pengendalian konflik dengan jalan memisahkan pihak-pihak yang bertikai atau pihak yang berkonflik. Kemudian selanjutnya adjudikasi. Nah, adjudikasi ini merupakan salah satu proses pengendalian konflik di mana pihak-pihak yang berkonflik itu dipertemukan dalam suatu tempat, misalnya di pengadilan, di lembaga kepolisian, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah coercion. Coercion itu adalah salah satu bentuk pengendalian konflik di mana pihak-pihak yang berkonflik tersebut dipaksa untuk berdamai. Nah, seperti itu. Ya, bisa ya anak-anak memahami apa yang sudah Ibu paparkan ya. Jadi nanti kalian bisa pelajari dengan baik di rumah. Kemudian kalian bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu berikan ini. Dalam arti kata kalian mampu mempelajari dan memahaminya dengan sebaik-baiknya. Itu saja dari Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.